Seorang pria bernama Andika, 30 tahun, tewas di pinggir jalan Kecamatan Selagilingga, Lampung Tengah, Jumat lalu. Korban tewas akibat menderita luka tikaman senjata tajam. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya. Kurang dari 24 jam penyelidikan, polisi bisa membekuk pembunuh Andika. Tersangka Robah Arifin, 24 tahun, adalah tetangga korban. Dalam pemeriksaan polisi, rupanya Andika dan Robah terlibat perkelahian secara duel. Pada kejadian itu, Robah Arifin juga terluka sabetan senjata tajam di bagian kepala. Sebelum duel, mereka terlibat cekcok mulut, diduga dipicu soal utang piutang. Dari pengakuan tersangka sendiri, bahwa memang ada konflik antara tersangka dengan pelaku. Artinya, permasalahan pribadi antara tersangka dan pelaku itu sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Dan mereka berjanjian untuk menyelesaikan masalah itu secara jantan, bertemu satu lawan satu. Untuk pendalaman bahwa pisau yang digunakan milik siapa, itu masih kita akan lakukan cek sampel darah, baik darah dari baju korban, pelaku, maupun pisau itu sendiri. Dari lokasi kejadian, polisi menyita 1 unit senjata tajam jenis pisau laduk. Meski tersangka Robah mengatakan bahwa pemilik senjata tajam itu milik korban, namun itu masih diselidiki. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Tengah. Jenazah pria ditemukan mengapung di Laut Selat Sunda dekat Pulau Sangiang, Bakauheni, Lampung Selatan Minggu siang. Petugas Basarnas langsung menuju lokasi dan mengevakuasi jenazah. Jenazah pertama kali ditemukan oleh nahkoda kapal KMP Dorothy yang sedang berlayar dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Temuan jenazah itu dilaporkan ke Basarnas. Saat baru dievakuasi, tidak ditemukan kartu identitas dan barang berharga lainnya milik korban. Jenazah juga sulit dikenali karena tubuhnya sudah nyaris rusak dan diduga pria ini meninggal dunia sudah lebih dari 3 hari. Telah ditemukan mayat tanpa identitas di perairan Pulau Sangiang. Setelah itu kami kejar, alhamdulillah dapat dan sudah kami evakuasi dan kami serahkan ke rumah sakit atau tim medis. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Kalianda, Lampung Selatan. Penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan polisi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang wanita muda ditemukan tergeletak di pinggir jalan luar gerbang tol Kalianda, Lampung Selatan. Wanita ini sempat ditutup terpal, namun belum diketahui siapa yang menutupnya. Kami temukan tergeletak di jalan. Setelah diperiksa, wanita ini rupanya hanya pingsan. Warga dan polisi kemudian mengevakuasinya ke rumah sakit. Setelah mendapat perawatan medis, wanita bernama Salma Antika, warga Kedondong, Kabupaten Pesawaran ini bisa siuman namun kondisinya syok dan sulit diajak berkomunikasi. Hasil pemeriksaan dokter, Salma diduga mengidap penyakit stip atau kejang-kejang. Kondisinya baik, dari tensi, vital sign, nadi semuanya bagus. Cuma tetap kita observasi untuk melihat perkembangannya selanjutnya. Memang ditemukan dalam kondisi pingsan ya, tapi kemungkinan juga memang kondisi asupan makanannya atau apa kita kurang tahu. Tapi yang pasti kondisi begitu masuk ke IGD, kita periksa semuanya baik. Dari hasil pengakuannya ke petugas medis, Salma kabur dari rumahnya pada 15 Mei lalu atas ajakan seorang pria yang baru dikenalnya. Selama bersama pria itu, Salma jarang diberi makan hingga ia lemas. Salma tidak tahu mengapa ia bisa pingsan di pinggir jalan. Hingga dibawa ke rumah sakit, pria yang mengajak Salma tidak ada. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang Jumat siang menangkap penculik sekaligus pembunuh warsip ibu rumah tangga warga Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Tersangka bernama Meisuki, 24 tahun, ditangkap di indekosnya di Banjarmargo, Tulang Bawang. Tersangka ditangkap setelah 2 pekan polisi melakukan penyelidikan. Polisi menemukan petunjuk serpihan bodi motor milik tersangka yang jatuh di TKP pembuangan mayat warsih di dekat sungai di Banjarmargo.
Rupanya sehari setelah membunuh Warsih, tersangka kembali lagi ke TKP pembuangan mayat korban untuk memastikan bahwa korban benar-benar tewas. Dan saat itulah korban jatuh dari motornya dan ada bodinya yang pecah tertinggal di TKP. Dalam pemeriksaan awal, penculikan yang disertai pembunuhan terhadap Warsih itu karena tersangka ketahuan akan mencuri di rumah korban. Tersangka mengikat korban dan memasukkan dalam mobil korban yang kemudian dibawa kabur. Warsih dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai. Setelah membunuh korban, tersangka kemudian membuang mobil korban di belakang Pasar Unit 2 Tulang Bawang. Diamankan sekira pukul 11.00 di kontrakan pelaku, yaitu di unit 1, yang mana pengejaran itu kami lakukan pasca adanya penemuan dari mobil korban. Penculikan terhadap Warsih itu terjadi pada 22 Mei dini hari. Saat kejadian, suami korban sedang sholat subuh di masjid. Tersangka membawa kabur mobil dan istri pemilik mobil. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Oke.